Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nadifa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, pada modul 1.1 tugas koneksi antar materi, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, menegaskan pentingnya teladan luhur dalam membentuk karakter siswa dan mempromosikan nilai-nilai moral dalam kurikulum. Yang kedua, ing madya mangun karsa, menyoroti kebutuhan untuk mengembangkan potensi siswa secara holistik, mengakomodasi keberagaman bakat dan minat mereka. Yang ketiga, tuturi handayani, menekankan peran guru sebagai pembimbing yang memberikan petunjuk dan dukungan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, berikut konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Kodrat alam, konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Selanjutnya yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, baik bagi seorang anak juga melatih kecerdasan budi pekerti sebagai pembentukan watak individual. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, saya menganggap murid itu sudah memiliki kesiapan belajar. Saya sebagai guru lebih dominan dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya menganggap murid memiliki kemampuan pemahaman yang sama. Selanjutnya, pembelajaran berlangsung saya lakukan tanpa memberikan asesmen awal. Selain itu, saya menganggap murid dapat menerima pengetahuan secara langsung. Selain itu juga, keberhasilan murid dapat diperoleh dari tes tulis saja.
Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini belum tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari saya sebagai guru perlu memetakan kesiapan belajar murid dan menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Selain itu, saya menyadari bahwa murid itu memiliki kemampuan pemahaman yang berbeda, dan saya sebagai guru melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran. Saya sebagai guru akan mengawali pembelajaran dengan pertanyaan pemantik, dan keberhasilan belajar murid dapat diperoleh dari asesmen formatif dan sumatif yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, melaksanakan asesmen formatif dan sumatif. Yang keempat, saya sebagai guru menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang kelima, saya membuat pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keenam, menekankan pada kemampuan murid untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak.